Oke pemirsa, terima kasih banyak masih bersama kami di Special Talk Show bersama Kodam ya. Dan topik juga masih kita bahas tentang keselamatan berlalu lintas TNI dalam rangka Ops Gaktip Waspada Wira Rencong 2019. Saya masih bersama Bapak Kolonel Infanteri Usik Samwa Parana dan juga Bapak Kolonel CPM Zulkarnain SH. Ya, baik. Pak Zul, masih tentang Ops Gaktip ya, Waspada Wira Rencong 2019. Nah, nantinya yang akan dilaksanakan di tanggal 8 Februari sudah dilakukan berarti ya Pak ya, 8 Februari dan ini selama 1 tahun bertempat di lapangan Nesu Banda Aceh. Kalau tempat itu di seluruh provinsi Aceh, tapi kalau kemarin upacaranya yang dilaksanakan di Nesu. Baik. Nah, kalau personel yang nanti terlibat dan juga tahapannya seperti apa nih Pak? Oke. Operasi ini karena dilaksanakan secara serentak di tiap per 3 bulan itu ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama masa preemptif. Dalam masa preemptif ini kita lakukan dengan cara sosialisasi tertulis, kemudian dengan penyampaian penerangan pasukan, brosur-brosur, kemudian kita sampaikan ST-ST ke satuan bawah, ke satuan jajaran. Kemudian nanti ada namanya masa preventif, masa pencegahan. Dalam masa pencegahan ini lebih kurang dilaksanakan kalau misalnya 1 bulan itu 10 hari, berarti 3 hari itu kita laksanakan kegiatan sosialisasi, show force. Jadi sosialisasi sama kita datang ke satuan-satuan untuk menjelaskan tentang safety riding, safety driving, bagaimana keselamatan berkendara, itu kita lakukan sosialisasi keliling ke satuan-satuan yang ada di lingkungan Kodam. Termasuk juga sampai ke daerah karena satuan jajaran Pomdam sendiri itu selain di Banda Aceh, saya membawahi Denpom Loksmawe sama Denpom Mulabo. Dan masing-masing Denpom itu punya sub Denpom mulai dari kalau yang di Loksmawe dari Sigli sampai ke Tamiang sampai ke Kutacani juga. Yang di Mulabo itu mulai dari Calang sampai ke Singkil dan Subuh Salam. Jadi untuk satuan saya ada sampai ke satuan bawah. Jadi ketika kita laksanakan sosialisasi itu salah satunya memang dengan upacara itu juga kita laksanakan sosialisasi bahwa operasi ini sedang dimulai. Ketika operasi dimulai diharapkan punya efek deteren terhadap masyarakat, terhadap anggota TNI bahwa wah operasi sudah dimulai, saya jangan sampai melakukan pelanggaran. Jadi ketika masa yang selanjutnya adalah tahap represif. Pada tahap represif ini kita melakukan kegiatan penegakan. Ada empat kegiatan yang kita lakukan. Patroli, jadi sifatnya patroli, apakah itu berjalan kaki, menggunakan kendaraan, atau baik itu bermotor roda 2 maupun roda 4. Kemudian ada patroli kombinasi. Kita laksanakan patroli kombinasi itu biasanya berangkat dari kantor menggunakan kendaraan, kemudian ke suatu titik, misalnya pasar, misalnya di jalan mana, kemudian kita lakukan patroli keliling di daerah tersebut, menemukan apakah ada pelanggar dari TNI atau tidak. Nah, terus kemudian setelah itu kita melaksanakan gakrik, penegakan dan pemeriksaan di jalan. Nah, ini bagian untuk penegakan dalam rangka mencegah pelanggar lalu lintas. Ketika kita menemukan pelanggar lalu lintas, jadi kita laksanakan pemeriksaan di jalan. Kendaraan yang lewat, anggota TNI yang lewat, nanti apabila ditemukan pelanggaran, maka nanti sama diberikan tilang juga. Tapi berkasnya dilimpahkan ke pengadilan militer. Itu yang membedakan dengan Polri. Jadi memang tidak ada bedanya untuk penegakan hukum juga, bahwasanya masyarakat sipil seperti kita juga dan dari personel prajurit TNI juga ini mendapatkan hukum yang sama. Hukum yang sama. Betul sekali. Hukum yang sama. Wow, keren sekali nih. Nah, Pak Usik. Nah, tadi sudah versi Pak Zul, sosialisasinya seperti apa? Kalau dari Pak Usik sendiri, versi Bapak, cara mendekatkan kepada masyarakat juga, sosialisasinya seperti apa sih Pak? Terima kasih. Bahwa penerangan Kodam dalam hal kegiatan khususnya tentang Ops Gaktip ini tentunya menyampaikan kepada masyarakat ya melalui yaitu media elektronik maupun media cetak. Kemudian itu juga ada
melalui radio, di radio masyarakat kan ada radio, siaran radio itu kan, sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa TNI itu sebetulnya juga dia diatur juga, bahwa mulai jangankan berlalu lintas, bangun tidur saja udah diatur, Pak ya. keluar dari rumah udah diatur lagi, apalagi kalau sudah di kantor harus apel jam berapa, harus istirahat jam berapa, nanti sampai jam berapa lagi, besok sudah ada lagi kegiatan padat, sehingga tentunya masyarakat juga akan menjadi tahu bahwa ini Bapak TNI itu tentunya dia banyak aturan yang lebih harus dia patuhi. Nah, ini tentunya menjadi pembelajaran juga untuk semuanya kan. Nah, di mana selain sosialisasi keluar itu juga ke dalam kita juga ada namanya menggunakan penyebaran penerangan pasukan, ada brosur-brosur yang kita sampaikan ke seluruh satuan. Nah, itu nanti akan ditempel di situ di dinding atau dibaca-baca saat apel, disampaikan bagaimana untuk tertib berlalu lintas, bagaimana menjaga keselamatan berlalu lintas. Nah, di situ ada gambarnya yang menarik dan tulisannya pun tidak panjang-panjang, mungkin 1 lembar saja tapi jelas mengingatkan. Nah, itu disebar mulai dari sana Singkil, Abdia, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, kemudian mungkin Aceh Tamiang kan, ada Aceh Timur, kemudian juga sampai mungkin Sabang juga, Simelu. Itu di situ kan ada satuan-satuan. Kita sebarin semua mereka. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini itu semua akan mendapat penyampaian, karena tidak tahu penyampaian itu nanti tentunya dia akan lupa atau kemudian seolah tidak tahu, jadi sepertinya dia mengabaikan suatu perintah-perintah atau aturan yang sudah ditentukan. Jadi kadang ketidaktahuan itu menjadikan orang itu melanggar atau bebas jadinya kan. Tapi kalau udah dikasih tahu minimal dia ada pemikiran. Kalau sudah ada pemikiran, kemudian ada juga niat, kemudian ditambah lagi oleh Pomdam yang disampaikan tadi ada tahapan preventif, kemudian apalagi tadi ya ada mungkin penyuluhan kesatuan. Nah, ini akan menjadi suatu ingatan lagi supaya lebih bagus lagi. Tantangannya seperti apa, Pak? Ya, karena tantangannya ke depan kan secara pemikiran, secara teknologi, secara pembangunan, secara pemikiran, bahwa berlalu lintas ini kan berhadapan dengan siapa saja di situ. Mulai dari kalau dari segi umur, mulai dari anak-anak, kemudian dari sampai orang tua, semua kan lewat jalan. Mulai dari kendaraan roda 2 sampai roda 4 sampai roda 8 pun juga akan lewat situ. Sampai juga di situ mungkin binatang pun juga akan lewat. Ada kambing, ada sapi, kucing ya, ada mungkin gajah, ada macan, ada juga mungkin binatang yang akan lewat jalan. Jadi kalau tidak ada dipasang rambu-rambu di jalan, kemudian juga dia tidak melengkapi kendaraan dengan rem, gas, lampu dan sebagainya, apa belakang, apa depan. Nah, dari belakang pun kadang bisa disenggol dia, padahal sudah pelan, sudah hati-hati gitu kan. Sehingga tantangan ke depan ini lalu lintas kan semakin hari semakin ramai. Tapi saya rasakan masih enak sekali kalau di sini itu. Di Aceh. Karena kalau kita naik kendaraan atau apa itu setengah jam itu sudah sampai atau nggak kelihatan. Tapi coba bandingkan mungkin di daerah Jakarta, Bandung, Surabaya atau mana, setengah jam itu masih di tempat. Iya kan, berpindah dia cuma gini aja. Kalau remnya sampai nggak pas, jadi bayangkan dia itu kakinya kan capek dia. Data angka kecelakaan sendiri yang terjadi di lingkungan TNI itu yang menyebabkan kerugian di pihak TNI yang menjadi tantangan kita, baik polisi militer maupun TNI AD itu cukup signifikan. Gitu. Beberapa tahun yang lalu itu kerugian baik itu korban jiwa, korban luka atau luka berat itu hampir kalau jumlahnya dihitung itu hampir 1 batelan, mungkin di angka 600 kejadian per tahunnya. Jadi angka itu merupakan tantangan bagi kita, kok jangan sampai kerugian non tempur. Jadi kan kalau misalnya kita tempur kan memang ini tugas kita bertempur melawan musuh, melawan misalnya ada OPM atau apa segala macam, itu memang tugas kita. Tapi ketika kita mengalami kerugian karena kecelakaan,
itu sangat disayangkan. Iya. Nah, jadi angka itulah yang kita tekan seminimal mungkin dengan melakukan operasi, dengan melakukan kegiatan sosialisasi, supaya jangan sampai kerugian terhadap prajurit TNI itu hanya karena akibat kecelakaan. di jalan lintas. Sangat miris ya. Karena mendidik anggota TNI bukan biaya yang murah, karena dididik dengan waktu yang cukup lama, kemudian mempunyai kemampuan yang khusus, sehingga kita sangat rugi apabila memang karena kejadian-kejadian kecelakaan karena kelalaian itu menyebabkan kerugian di pihak TNI. Kemudian juga saya tambahkan karena kalau misalnya kita melakukan kegiatan kan itu loh, angka kecelakaan itu sebenarnya bukan hanya berasal dari karena kesalahan anggota TNI saja, karena penyebab faktor kecelakaan itu banyak sekali. Iya. Bisa dari jalan, bisa dari faktor cuaca, bisa dari orang lain. Kadang-kadang anggota sudah tertib, karena beberapa kasus yang terjadi yang kami tangani itu kecelakaan yang terjadi di Aceh yang melibatkan anggota TNI. Kadang-kadang sudah benar anggota TNI-nya, tapi orang lain yang menyebabkan kecelakaan. Nah ini sama seperti tadi Pak Usi katakan ya Pak ya, bisa jadi di jalan ini banyak sekali binatang yang lewat ya Pak ya. Ini juga bisa menjadi faktor dari kecelakaan berlalu lintas juga terhadap juga TNI. Baik, nah Pak Zul, ini harapan Bapak ini Pak dengan dilaksanakannya Ops Gaktip Waspada Wira Rencong 2019 ini seperti apa Pak? Tentunya kita berharap seluruh prajurit khususnya di lingkungan Kodam Iskandar Muda itu tetap tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan tunduk dan patuh khususnya terhadap aturan lalu lintas, maka akan melindungi diri sendiri, kemudian melindungi keluarga, juga akan bisa tetap dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami, sehingga pesan kepada seluruh prajurit ketika akan mengendarai kendaraan, akan keluar dari satuan atau markas, kemudian akan meninggalkan satuan ataupun melakukan kegiatan apapun yang menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, patuhi aturan hukum, lengkapi administrasi yang wajib dibawa oleh setiap prajurit, sehingga tidak akan merugikan diri sendiri ketika nanti akan mengalami permasalahan di jalan raya. Baik, terima kasih banyak Bapak Zul. Pak Usik, sama yang ingin saya tanyakan adalah harapan Anda dengan dilaksanakannya Ops Gaktip Waspada Wira Rencong 2019 Pak. Ya baik, harapan dari diadakan kegiatan operasi Wira Rencong ini tentunya pertama kepada prajurit seluruh Kodam Iskandar Muda, tentunya ya mematuhi apa yang menjadi ketentuan-ketentuan di situ, menghormati yang menjadi ketentuan-ketentuan di situ. Kemudian juga ada kegiatan lain yang sifatnya memberikan materi-materi pengenalan-pengenalan tentang tertib berlalu lintas oleh Pomdam Iskandar Muda kepada prajurit. Ini tentunya juga sangat bermanfaat ke depannya. Iya. Dengan begitu dia akan menjadi suatu kader untuk kepada satuan di bawahnya. Dia akan memberikan penjelasan-penjelasan sehingga nantinya secara keselamatan di jalan dia akan lebih baik lagi. Karena dia juga berkendaraan, ada berkendaraan sifatnya umum, kendaraan sifatnya dinas, kemudian ada juga membawa juga keluarga, ada istri kadang naik motornya, boncengkan juga anaknya. Nah, ini kan supaya dia lebih paham lagi bagaimana berkendaraan, supaya tidak ada kerugian-kerugian baik itu personil maupun material yang ada di situ. Dan tentunya kepada masyarakat juga, dengan adanya kegiatan seperti ini masyarakat juga akan menjadi sadar juga bahwa dia akan menjadi lebih tergugah lagi untuk tertib berlalu lintas dan sebagainya. Karena kita saja kadang melihat kalau ada masyarakat mungkin tidak lengkap kendaraannya tidak pakai lampu atau apa. Apalagi kadang melihat masyarakat yang mungkin ada kerepotan di jalan. Kita juga kadang merasa kasihan kan gitu. Ibaratnya, wah ini kenapa kok lampunya tidak dipasang. Nanti gimana kalau dia ngeremnya tidak cepat, kemudian ada yang lewat cepat juga. Kan bisa ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah itu harapannya jadi ke depan sehingga lebih bagus lagi, tertib lagi. Jadi demikian kalau dari Terima kasih Bapak Usik dan pemirsa.
Ya, dengan bertambahnya populasi manusia yang ada, khususnya di Indonesia, khususnya lagi ini di daerah Aceh. Nah, dengan ini juga bertambah banyak jumlah kendaraan yang ada di Aceh. Oleh karena itu, kita juga harus saling memahami sesama pengguna jalan. Dan jika Anda ingin berkendaraan, bagi masyarakat dan juga dari personel TNI-nya juga ya Pak ya, harus mempersiapkan kelengkapannya, surat-suratnya, ya apalagi menggunakan kendaraan dinas. Ya, baik. Nah, sebelum berkendaraan juga harus cek kelayakan dari kendaraan Anda. Jangan sampai Anda melihat remnya blong, kemudian tidak ada lampu ya Pak ya. Oke. Nah, dengan sarana juga prasarana dan juga fasilitas yang ada di Aceh, saya beranggapan bahwasanya ini sudah mencapai perfect, sempurna dengan adanya fasilitas seperti traffic light, jembatan penyeberangan juga sudah, kemudian juga seperti Trans Kutaraja juga sudah. Artinya memang kita juga harus melihat bahwasanya kita juga hidup dengan saudara kita yang kekurangan, disabilitas. Jadi kita juga harus memahami seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Usik dan juga Bapak Zulkarnain. Saya doakan sukses terus Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.